Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali pada pertemuan mata kuliah menggambar teknik. Kita akan melanjutkan pada pertemuan ke-11 ini, yaitu terkait dengan masih dengan gambar kerja konstruksi bangunan sederhana. Yang coba kita akan bahas yaitu terkait dengan bagaimana Anda akan bisa nanti menggambar atap dan konstruksi atap itu sendiri. Sehingga ini adalah kelanjutan dari yang sebelumnya, sudah kita mulai dari denah, tampak, potongan, pondasi. Sekarang dari tujuan pembelajaran ini diharapkan Anda nantinya mampu untuk menggambar atap dan memahami bagian dalam atap dan konstruksi dari atap itu sendiri. Sekarang kita coba pahami dulu. Pada sebenarnya inilah hal yang sebenarnya sudah dalam seharian kita. Dari pengertian dari atap merupakan bagian bangunan yang punya fungsi sebagai pelindung bangunan dari panas, dari hujan, serta juga untuk berfungsi menambah keindahan dari bangunan. Banyak kita lihat ada macam-macam model atap. Ada yang model seperti pelana, kemudian ada yang limas, ada yang lurus saja dari belakang ke depan. Itu adalah macam-macam bentuk atap yang menyesuaikan dari kondisi bangunan, juga keinginan si pemilik atap, dan juga nanti akan memperindah dari bentuk dari bangunan itu sendiri. Sehingga dari keindahan juga tidak menghilangkan fungsinya sebagai pelindung bagi bangunan dan penghuni yang ada di dalamnya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana konstruksi rangka atap. Konstruksi rangka atap itu bagaimana nanti atap itu sendiri dibuat, disusun, dan dirangkai sehingga menjadi suatu bangunan atau atap yang tujuannya mampu untuk sebagai pelindung panas dan hujan, dan juga untuk menambah keinginan dari bangunan itu sendiri. Konstruksi atap itu kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penutup atap. Penutup atap adalah bahan yang digunakan untuk menutupi atap itu sendiri. Macam-macam bahannya sudah kita kenal, mulai dari genteng, jenisnya genteng sendiri, ada genteng metal, ada genteng tanah liat, ada genteng semen, kemudian ada dari stainless, atau ada dengan seng gelombang, atau istilahnya sekarang yang panjang itu. Macam-macam jenisnya. Melihat perkembangan teknologi sekarang, sangat banyak sekali model penutup atap itu sendiri. Mulai tradisional kita kenal dengan mungkin dari daun kelapa, atau dari bahan lainnya, bambu pun ada sebagai penutup atap. Ya, pada intinya adalah dia sebagai pelindung bangunan dari panas dan hujan. Kemudian konstruksi rangka atap itu dapat kita, yang kedua adalah pendukung atap, yaitu rangka kuda-kuda. Yang kita kenal adalah untuk membuat bentuk dari atap itu sendiri. Bagaimana rangka kuda-kudanya sebagai untuk menempatkan penutup atap itu sendiri. Rangka kuda-kuda ini macam-macam sekarang. Kalau dulu kita mengenal dari kayu saja, sekarang yang sudah sangat familiar dengan keterbatasan kayu, sehingga kita banyak mengenal dengan adanya rangka baja ringan. Atau dari besi pun ada kalau pada bangunan-bangunan tertentu, dan dari rangka baja pun ada, macam-macam. Semuanya tergantung dari kebutuhan, keinginan, dan juga kemampuan dari si owner itu sendiri dalam membuat konstruksi
atap mereka. Setelah Anda paham bagaimana konstruksi atap itu, bagaimana apa saja tadi ada rangka atap, kemudian ada penutup atap, tentu akan Anda harus membuat konstruksi atap seperti apa, syaratnya apa, sehingga nanti suatu bangunan konstruksi atap itu harus memenuhi syarat-syarat yang kita berikan. Yang pertama adalah konstruksi harus kokoh dan kuat. Kemudian dia terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak oleh apa? Pengaruh cuaca maupun dari serangga. Ini banyak pilihan. Kalau saat sekarang di daerah perkotaan yang keterbatasan dengan bahan baku kayu sebagai rangka atap dari konstruksinya, sehingga banyak bermunculanlah dengan teknologi terbaru menggunakan baja atau baja ringan, sehingga secara dia tidak mudah rusak oleh cuaca maupun serangga. Ini yang cenderung lebih banyak dipakai. Namun dalam pemilihan baja ringan juga harus memperhatikan apa penutup atapnya. Jangan nanti menggunakan baja ringan yang harus dengan kualitas rendah, Anda menggunakan penutup atap berupa genteng baton atau genteng dari tanah liat yang tentu memberikan struktur yang harus cukup kuat. Anda harus Anda perhatikan jika Anda menggunakan rangka baja ringan yang kualitas-kualitas tertentu, syaratnya harus mempertimbangkan apa yang akan Anda topang di atasnya. Apakah dengan hanya genteng metal dengan yang ringan atau seng yang cukup ringan dibandingkan tentu akan berbeda dengan konstruksi jika menggunakan genteng tanah liat atau dari genteng beton. Yang kedua, kalau kemiringan sudut lereng juga harus mempertimbangkan air hujan itu harus cepat meninggalkan penutup atap itu sendiri. Kenapa? Pada kendaraan yang landai kurang dari 30%, ini harus dipertimbangkan adalah kecepatan aliran tentu sangat lambat. Kemudian adanya kemungkinan jika adanya angin, ada kemungkinan air itu membalik ke atas sehingga masuk ke pada hari hujan, cenderung pada yang berangin. Jika kemiringan atap kita kurang dari 30%, dia akan membuat air hujan itu membalik ke atas sehingga masuk ke sela-sela sambungan dari atap itu sendiri. Sehingga rata-rata atap itu antara 30 sampai 45%. Lebih dari 45% tentu akan jadi pertimbangan, ya memang cepat airnya, tetapi kita harus pertimbangkan kecepatan angin yang akan membuat beban atap itu semakin berat karena dia cenderung lebih tegak lurus. Selanjutnya, bentuk atap juga harus sesuai dengan bentuk bangunan sehingga dapat menambah keindahan. Jadi ini adalah estetika. Jadi suatu bangunan bisa menambah estetika keindahannya dari atap, juga bisa meningkatkan nilai estetika dari bangunan itu sendiri, dan juga harus mempertimbangkan dari bentuk bangunan itu sendiri. Yang terakhir, yang jelas adalah memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan tersebut. Nyaman ini sebenarnya relatif dan juga tergantung dari keinginan dan kemampuan si owner itu sendiri dalam menentukan penutup atapnya. Misalnya, ada pilihan-pilihan. Yang pertama adalah dengan menggunakan seng biasa, seng gelombang, ada dengan genteng metal. Tentu ini akan memberikan suara yang lebih keras pada saat musim hujan, di mana cucuran air jatuh di atap. Tapi jika kita menggunakan genteng dari tanah liat atau genteng dari keramik
atau dari beton, tentu ini reduksi dari hantaman air hujan itu juga cenderung lebih bisa diminimalisir, sehingga suara keras yang dihasilkan oleh jatuhnya air hujan ke atap itu bisa tidak terdengar, sehingga orang-orang yang berada di dalam rumah itu sendiri relatif lebih nyaman. Ini sebenarnya kembali pada si owner itu sendiri, pilih dengan kemampuannya juga harus dipertimbangkan antara kenyamanan dan kemampuan dari si owner itu sendiri. Setelah kita lihat dari syarat konstruksi, tentu kita akan memilih penutup atapnya apa yang kita inginkan. Yang sudah kita katakan tergantung dari budget dan juga keindahan yang kita inginkan dari tutupan atap yang kita buat. Yang pertama adalah dari penutup atap ini ada berbagai macam bentuk penutup atap, baik dari bentuknya, bahan maupun ukuran yang beragam. Mulai dari ukuran yang sangat bisa bentang panjang atau bentang pendek, atau menggunakan bentuk dari genteng metal atau genteng tanah liat, ada yang menggunakan sirap, ada yang menggunakan kayu, semuanya beragam bentuknya dengan kondisi sekarang sesuai kebutuhan dan keinginan yang kita harapkan. Kemudian bentuk bahan maupun ukuran juga sangat mempengaruhi susunan konstruksi pendukung. Kalau Anda menggunakan bentang panjang, seng, gelombang, misalnya tentu tidak membutuhkan rangka yang cukup banyak. Tapi jika Anda menggunakan berupa genteng, baik itu genteng metal maupun genteng tanah liat, keramik maupun genteng jenis genteng, itu memerlukan rangka yang lebih rapat dan juga membutuhkan bahan yang cukup banyak. Ini menjadi pertimbangan. Kemudian bentuk atap juga banyak modelnya, ada dengan atap pelana, atap perisai, atap gergaji, atap joglo, dan lainnya. Ini adalah tergantung dari keinginan si owner sendiri. Modelnya seperti apa, apakah lebih rumitkah? Kalau pelana lebih sederhana, kemudian gergaji lebih agak rumit, atau joglo mungkin lebih rumit lagi. Kadang kita juga kalau dengan adat, kita harus membuat seperti begonjong sebagainya. Ini adalah pilih tergantung dari keinginan si owner itu sendiri, mau yang lebih sederhana atau yang lebih sedikit complicated. Yang terakhir, bagaimana penutup atap standar yang Anda kenal? Mulai dari genteng, namanya ada sirap ini datar saja, kemudian dia berubah dari kayu, kemudian bisa dari asbes, ada seng, ada aluminium, dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk bahan atap yang secara umum kita sudah kenal. Berbicara terkait konstruksi atap sendiri. Sekarang jika kita sudah memilih misalnya atap kita bentuknya genteng atau berbentuk seng, tentu akan berkonsekuensi terhadap bahan konstruksinya. Yang sudah kita katakan lagi, kita lihat misalnya kita akan membuat berbentuk genteng atau sirap, maka susunan konstruksinya secara umum ada yang pertama adalah gentengnya, kemudian ada kaso, ada gording, kemudian ada rangka kuda-kuda. Ini secara umum. Nanti kita lihat lagi bagaimana konstruksinya pada slide bawah. Kita bedakan jika kita menggunakan seng gelombang, asbes, seng panjang, sebagainya, maka yang hilang di situ adalah kaso. Kaso itu adalah tempat menyangkutkan atau mengaitkan si genteng metal atau sirap tadi. Maka jika kita menggunakan jenis seng gelombang atau seng panjang atau gelombang panjang itu, kita akan menghilangkan kaso sehingga bisa dikatakan relatif lebih murah biayanya serta bahannya juga lebih irit. Ini pilihan-pilihan kita kembalikan lagi kepada si pemilik. Ini misalnya kalau kita lihat ini model sirap genteng, tentu ini adalah dengan satuan-satuan kecil-kecil yang disusun untuk membutuhkan bahan konstruksi yang lebih
bahan pendukung yang lebih banyak. Kalau ini adalah jangan seng gelombang yang panjang, tentu membutuhkan konstruksi yang lebih sedikit. Ingin menentukan konstruksi rangka kuda-kuda. Rangka kuda-kuda apa yang cocok akan kita pakai konstruksinya. Tadi mungkin kita lihat. Yang pertama adalah ukuran bangunan. Apakah bangunan itu mempunyai ruang-ruang yang cukup dekat, seperti rumah, atau berbentuk gudang, dengan tanpa tiang di tengahnya, bentangan yang luas, tentu ini akan menjadi pertimbangan konstruksi rangka kuda-kuda apa yang cocok. Kalau dengan rumah biasanya bisa dengan kayu, jaringan biasa, tapi kalau gudang yang membentangnya cukup panjang tentu akan memberikan butuh yang lebih kuat lagi, misalnya seperti rangka baja, tiang baja yang akan kita gunakan, tergantung dari ukuran bangunan. Kemudian penggunaan bangunan. Bangunan-bangunan tentu akan kita bedakan, misalnya rumah tinggal, kantor, pabrik, gedung olahraga, dan sebagainya. Tentu akan kita pertimbangkan. Misalnya rumah tinggal tentu kita memilih yang lebih estetika, lebih baik, bagus. Kemudian kalau perkantoran mungkin lebih secara selain estetika juga jangka panjangnya. Pabrik tentu keselamatan pabrik, kemudian secara pembiayaan, olahraga, tentu semuanya tergantung dari penggunaan konstruksi yang macam-macam. Kemudian bentuk denah dan bahan dinding pemikul yang digunakan. Dengan denah yang sudah kita buat sebelumnya tentu akan mempengaruhi bentuk bangunan. Jika dia hanya kotak saja tentu akan lebih mudah. Tapi jika menggunakan denah yang cukup menggunakan banyak ruangan serta tidak persegi saja, tentu akan jadi pertimbangan konstruksinya. Serta dinding pemikul yang digunakan apa? Apakah menggunakan batu bata atau kayu atau dinding dari batako dan sebagainya. Ini akan menjadi pertimbangan konstruksi kuda-kuda akan kita pakai. Bentangan konstruksi dan jarak kuda-kuda antar satu sama lainnya juga harus kita perhatikan. Bentang konstruksi yang tidak terlalu panjang itu akan mempertimbangkan dia akan melengkung ke bawah, dan jarak antar kuda-kuda juga satu sama lain. Jika untuk rumah biasanya pakai jarak antara 3 meter. Kalau untuk bangunan lainnya juga tentu akan mempertimbangkan dari si bahan konstruksi itu sendiri. Lokasi bangunan juga akan menjadi pertimbangan. Jika kita berada di perkotaan menggunakan dengan keterbatasan bahan kayu, tentu bisa kita menggunakan baja ringan dan sebagainya. Dan itu adalah tergantung lokasinya. Kalau kita di pedesaan dengan kayu cukup banyak dan sebagainya, tentu bisa menjadi pertimbangan bahan yang lebih mudah didapat. Jadi lokasi bangunan juga jadi pertimbangan. Yang terakhir adalah dari konstruksi tadi kita gunakan jenis penutup atap yang digunakan. Itu akan mempengaruhi, tadi sudah kita katakan, jika dia berupa genteng maka akan membutuhkan konstruksi yang lebih rapat dan banyak. Jika kita menggunakan seng akan menggunakan konstruksi yang lebih sedikit. Dari sekian banyak jenis konstruksi, kita sekarang coba bandingkan secara umum ini yang kita temui di lapangan antara konstruksi baja ringan dengan konstruksi dari kayu. Tentu ini akan menjadi pertimbangan kita dalam menentukan jenis kuda-kuda yang akan kita pakai. Semua tergantung dari pilihan-pilihan kayu
juga cukup baik, penjaringan juga cukup baik. Sekarang kita lihat perbandingan jika Anda menggunakan kayu sebagai konstruksi kuda-kuda, kemudian kuda-kuda bajaringan, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita bandingkan sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita. Yang pertama, jika kita menginginkan umur dari konstruksi ini, maka bajaringan cenderung lebih baik, umur 50 sampai 80 tahun, sedangkan kayu itu antara 15 sampai 20 tahun, sampai bisa 3 kali lipat atau sampai 4 kali lipatnya. Kemudian biaya di awal, bajaringan membutuhkan biaya yang lebih besar dengan kisaran sekitar 20% daripada kayu. Dari waktu pemasangan, bajaringan cenderung lebih cepat karena dia ukurannya sudah standar, pemasangannya cepat menggunakan bantuan baut-baut saja. Kalau kayu tentu dengan mengukurnya, menimbangnya, karena itu tidak standar, tentu Anda harus melakukan pengetaman, kemudian melakukan coakan atau sambungan-sambungan kayu, tentu membutuhkan waktu yang lebih lambat. Kemudian serangga yang bisa disebut dengan rayap. Tentu rayap tidak bisa makan bajaringan, tapi dengan kayu perlu dipertimbangkan adalah rayap. Tapi serangga ini juga sebenarnya bisa kita cegah dengan memberikan perlakuan pada kayu rangka kuda-kuda ini, misalnya berikan obat anti rayap, kemudian kita bisa memberikan residu dan sebagainya, sehingga kayu itu juga lebih tahan. Perawatan, kalau bajaringan cenderung tidak perlu ada perawatan, kayu mungkin ada perawatan dengan penambahan residu, berkala, kemudian ada kerusakan, kebocoran sebagainya, tentu dia tidak tahan air dan kelembaban sebagainya. Api, bajaringan jelas dia tidak akan menyalakan api dan tidak terbakar, tapi dia jika tidak terbakar sehingga ini cenderung lebih baik. Sedangkan kayu dia bisa terbakar, semakin kering dia akan cepat semakin terbakar. Tetapi jika untuk kelistrikan, bajaringan ini dia sebagai konduktor yang baik. Ini beberapa kejadian adalah harus dipertimbangkan dalam pemasangan instalasi listrik, harus berhati-hati karena bajaringan sebagai konduktor yang baik akan mengalirkan aliran listrik pada konstruksi sendiri. Kemudian kelengkungan atap atau dia menjadi roboh, atap itu melengkung sekitar sampai kembali kita pada atap melengkung tadi, pada umur 0 sampai 7,5 tahun itu, maka baja itu terjadi kelengkungannya sedikit saja, maka pada kayu cukup banyak terjadi kelengkungannya. Sedangkan pada umur 7,5 tahun sampai 15 tahun, kayu itu tingkat kelengkungannya cukup tinggi, sehingga ini tentu akan menjadi pertimbangan kita dalam pemilihan kayu, karena kelengkungan ini adalah pengaruh dari jenis kayu dan tingkat kekeringan kayu yang kita gunakan. Kita coba masuk bagian utama rangka atap dari kayu. Secara umum, ini bentuk dari kuda-kuda atap dari kayu. Ini kalau kita lihat, ini adalah rangka kuda-kuda yang menggunakan jenis penutup atap genteng, karena di sini dia menggunakan reng. Jadi kalau kita lihat, ini adalah kuda-kudanya yang segitiga ini,
kuda-kudanya. Kemudian sini ada gording. Di sini ada kaso atau usuk. Di sini ada reng. Jadi kalau Anda menggunakan seng, maka kaso dan reng tidak Anda gunakan lagi. Tapi jika Anda menggunakan baja ringan atau jenis genteng, maka akan menambahkan adanya kaso dan reng. Jadi kita lihat secara detail. Sekarang kita lihat bagaimana kuda-kuda secara umum. Ini yang pertama kita lihat di bagian, nanti kita lihat secara detailnya. Ini adalah kuda-kudanya. Ini ada penyokongnya, balok sokongnya, ini balok gantungnya, untuk menggantung kuda-kudanya. Di sini nanti ada beberapa namanya nok, ada yang kuda-kuda dan sebagainya. Di sini ada plat strip untuk pengikatnya, yang terdiri dari boarding. Ini namanya tupai-tupai. Kalau di tukang itu untuk menyokong boarding itu sendiri. Di sini ada mulai dari lisplang paling ujung, kemudian nanti ada usuk atau kaso, dan ada reng untuk dapat atapnya, untuk gentengnya. Sini untuk masang platnya ke sini ke balok. Kemudian di sini ada kaki kuda-kuda, ini kaki kuda-kudanya, ini balok tariknya kuda-kuda. Kaki miringan biasanya antara 30 sampai 40 rata-rata, orang pakai 30 paling rendah. Paling minimum pakai paling yang bisa kita pakai untuk pemiringan suatu atap. Detail kuda-kuda yang paling bawah sudut ini. Di sini ada dinding bata. Kalau kita lihat ada dinding bata. Ada dinding bata, kemudian ada plesteran, ada ring balok yang sudah kunci. Sini ada tiang kuda-kuda, kaki kuda-kuda di baloknya. Sini ada kaso yang sedikit hilang. Sini ada mungkin yang sedikit hilang adalah reng, nah, nampak, dan tupai-tupai. Nah, nampak. Kita lihat. Sini ada bagel pengikat antara kaki kuda-kuda dengan tariknya. Ini ada mur angkur untuk pengikatnya. Nah, ini paling sudut sini. Dan kaso itu bisa kita pakai kayu 57. Jadi 57 berarti yang berdiri, yang 7 itu yang berdiri, yang 5 yang rebahnya. Rata-rata pakai kayu 57. Untuk kuda-kuda itu biasa pakai 812. Ada sebenarnya sini. Pada yang ini, misal di tengah ini kita lihat ini ada reng untuk meletakkan gentengnya. Biasa kita pakai kayu 34. Dan ada usuk atau kaso itu ini yang biasa kita menggunakan kayu 57, 5 cm per 7 cm misalnya. Dan boarding kita menggunakan 812. Kaki kuda-kuda juga menggunakan 812. Balok penyangga juga kita pakai 812. Itu secara detail susunannya.
pada bagian pengunci atau sambungan dari kuda-kuda. Jika dia bentangnya sampai 8, tentu kuda-kuda kayu itu panjangnya rata-rata 4, maka dia akan disambung di tengah ini balok tariknya. Balok kuda-kuda, maka ini adalah balok kuda-kuda ini disambung dengan model sambungan lidah ini. Kemudian di sini menggunakan ada baut 12, ada besi plat 4. Sini juga ada tiang penggantung. Ini adalah balok sokong agar tidak terjadi lendutannya di sini. Balok sokong itu tidak terjadi lendutan pada kaki kuda-kuda. Ini adalah biar tidak terjadi balok gantung untuk ini yang balok gantung. Ini balok gantung untuk menggantung kaki kuda-kuda agar kaki kuda-kuda tidak terjadi melengkung. Nah, kan ini adalah balok sokong agar kaki kuda-kuda tidak melengkung. Nah, cukup panjang bentang. Kita kenal di sini. Ini kaki kuda-kuda, ini kaki kuda-kuda. Sini ada kaki kuda-kuda. Sambungkan, ini balok tiang kuda-kuda atau balok tiang gantung tadi. Kemudian ada papan bubungan untuk paling atas. Ini balok bubungan. Sini ada kaso. Dan ini diikat oleh besi plat. Ya. Dengan besi plat dengan mur atau baut 12. Kaso 57. Papan bubungannya antara 2-20, lebar 2, tinggi 20. Ini kuda-kuda biasanya 8-12. Setelah kita dapat denah rumah kita misalnya, tentu bisa kita membuat denah atap itu sendiri. Bagaimana Anda buat denah atap? Ini adalah bentuk atap limas. Depannya ada pelana campurannya. Maka ini adalah denah rumahnya. Yang menyesuaikan adalah bentuk atapnya. Ini kuda-kudanya ada di sini. Kuda-kudanya. Dalam ini, tengah ini kuda-kudanya. Ini dia kuda-kudanya. Ini kuda-kudanya. Ini juga di atas ada kuda-kuda. Ini untuk limas. Oke, ini secara umum saja kita gambarkan. Nah, lihat, ini gambar umum. Kalau Anda menggunakan baja ringan, seperti ini gambarannya. Kerjanya lebih rapi, lebih tidak memberikan beban kepada struktur, cenderung lebih ringan. Lihat bagaimana secara umum Anda lihat kuda-kuda dari baja ringan ini kuda-kudanya, ini kuda-kudanya yang ini kuda-kuda yang berbentuk segitiga. Kemudian karena dia lebih rapat, berbeda jika menggunakan ini langsung antara kuda-kuda langsung memasang dengan
rank. Jadi kalau tadi dengan kayu ada kuda-kuda, ada kaso, ada gording, ada kaso, ada rank. Sekarang sini langsung dirapatkan saja kuda-kudanya. Jadi diikat dengan short bracing, pengikat bawahnya, ada pengikat juga, agar ini pengikat juga. Kalau cord bracing ini kalau bisa kita sebut dengan ikatan angin, kalau kita lihat di penyusunan kuda-kuda kayu, namanya ikatan angin. Yaitu karena jarak kuda-kuda kalau di kayu itu aja sekitar 3 meter, maka dipasang kayu menyilang di sini, menyilang di sini untuk mengikat. Bagaimana bagian-bagian dari rangka baja ringan ini? Ini ada detail A, B, C, dan D. Kita lihat. Pada join A atau sambungan-sambungan A, ini adalah top chord atau bagian atap kuda-kuda bagian atasnya. Ini ada yang kuda-kuda bagian bawah. Ada menggunakan dynabolt untuk mengikat ke dinding, penguncinya sini, pengunci kaki kuda-kuda. Kemudian ini di atas juga dikunci menggunakan kunci rata-rata dengan skru 20. Ini yang tergantung, sisa dari sekitar 80 cm maksimal. Ini dipasangkan ke balok dan bolnya. Sudah dipasangkan ke balok untuk dia terikat. Dan yang B ini ada menggunakan skru atau baut 20. Ini langsung dipasang dengan penyokongnya. Ini lebih banyak karena baja ringan itu tidak sekuat dari kayu, maka dia penyokongnya agak lebih banyak, dirapat. Kemudian yang C untuk penyokong di tengah, karena dia posisi hanya menggunakan skru saja, dia cenderung lebih cepat pengerjaannya. Dan yang D bagian bawah sama dengan antara C dan D. Itu contoh bagaimana pemasangan baja ringan ini. Ini langsung kita bicarakan tadi, ada kuda-kuda langsung dipasang rank, langsung di sini dipasang bentengnya. Kanal ini berupa kanal C atau tipe C. Seperti ini C. Ini ada pasang ring baloknya. Ini tadi ada dynabolt. Ini baut 20. Langsung dikuncikan ke kanal C dari kaki kuda-kuda. Oke. Setelah Anda mengenal bagaimana cara memasangnya, menggambarnya, sekarang ukuran-ukuran dari jarak dan dimensi rank, kaso, gording untuk kuda-kuda kayu misalnya. Jika kita menggunakan tanah liat, biasanya ukuran rank itu 20 kali 32 kali 3 mm.
20 kali 30 mm reng atau 34 kayu 34 biasanya reng, jaraknya antara 20 sampai 22 cm. Ukuran kaso biasa pakai kayu 57. Dan jarak antara kaso atau usuk itu antaranya sekitar 50 cm. Kemudian ukuran boarding biasa menggunakan balok bisa 612, 812 atau 815. Jaraknya antara 175 cm sampai 2,25 cm. Kemudian jarak rangka kuda-kuda maksimum itu 3 meter. Sudah reng atap biasa kita pakai lebih besar dari 25 derajat. Kemudian kalau Anda menggunakan genteng beton, itu dia akan lebih berat lagi. Ukurannya bisa kita pakai dengan reng 34, jarak antar reng itu sekitar 26 sampai 30 cm, tergantung dari cetakan genteng itu sendiri. Dan ukuran kaso itu kayu 57, jarak antar kaso itu sekitar 50 cm. Boarding, jarak kuda-kuda biasanya sama dengan genteng tanah liat. Menggunakan kayu kuda-kuda dengan bahan sirap, asbes atau seng. Misalnya dengan sirap itu rengnya lebih kecil, 20 kali 30 atau 2 kali 3 cm. Kecil yang biasanya rang di lapangan itu biasanya antara yang ada itu sekitar 3/4 kali 3/4. Nah, jarak rengnya sekitar 15 cm. Ukuran lainnya sama dengan penutup atap yang dari genteng. Yang asbes ini sama dengan seng, cuma dia agak lebih berat. Ukuran asbes itu bisa sekitar 1 meter lebarnya, panjang rata-rata semeter sampai 2,4 meter. Jarak antar boarding bisa antara 100 meter sampai 1,1 meter atau 110 cm. Sedangkan seng aluminium atau gelombang biasanya panjang seng itu rata-rata paling panjang sekitar 120 cm. Jarak boarding tergantung dari ketebalan dan tipe gelombang seng aluminium. Jadi ini tergantung dari tipe gelombang sendiri, jarak boardingnya. Kadang ada yang lebih pendek dan lebih panjang tergantung dari jenis seng yang kita pakai. Ada yang panjang langsung 6 sekarang panjangnya, bentangnya tentu akan kita pertimbangkan. Baik, itu yang terakhir. Baik, terima kasih banyak sudah mengikuti perkuliahan secara online ini. Ini mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana membuat atap dan rangka atap, sehingga bisa Anda lanjutkan pekerjaan tugas besarnya untuk membuat atap dan rangka atap. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke grup WA atau secara langsung. Lebih baik di grup ya, sehingga yang lain juga paham jawabannya nanti, sehingga sama-sama dibahas. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.